Oke, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Bersama saya di sini, Jack, khususnya di konten Pundi Update. Ya, Pundi Update nih, membahas seputar dunia pendidikan akhir-akhir ini. Mungkin kita mulai dulu dari RUU Sisdiknas. Tentunya yang lagi rame, yang lagi hangat itu. Apalagi tentunya rancangan undang-undang Sisdiknas ini, sistem pendidikan nasional ini memang menuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat tentunya. Khususnya di kalangan pemerhati pendidikan, teman-teman. Jadi kemarin, sebagaimana yang sudah diberitakan di web Pundi, jadi teman-teman bisa cek di web Pundi bahwa RUU Sisdiknas ini ternyata mempunyai dua versi yang beredar. Versi bulan April dengan versi bulan Agustus. Nah, tentunya ada yang berbeda nih teman-teman, dari versi April dengan versi draft Agustus kemarin yang baru-baru ini keluar begitu saja gitu. Begitu saja gitu. Tidak tahu apa asal-usulnya, tiba-tiba keluar gitu. Jadi yang untuk draft versi April, tunjangan profesi guru dan dosen atau disingkat TPG itu masih ada. Tetapi dalam draft versi Agustus, ayat atau pasal tersebut menjadi hilang itu. Ini juga kita tidak tahu ada apa sebenarnya, kenapa dihilangkan dan lain-lain sebagainya. Tentunya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, menyatakan sikap terhadap terhadap menghilangnya pasal atau ayat tunjangan profesi guru dan dosen ini. PGRI menilai bahwa RUU Sisdiknas yang baru-baru saja keluar ini tentunya tidak berpihak pada kesejahteraan guru dan dosen. Buktinya pasal tunjangan profesi guru dan dosen itu hilang. Ini kan yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Mengapa pasal itu atau ayat itu dihilangkan? Tentunya ada asap, ada api. Iya. Ada asap, ada api. Ada umpan lambung, ada yang menerima umpan itu. Kemendikbud tentunya tidak diam ya teman-teman. Kemendikbud akhirnya melalui Kepala Badan Standar Asesmen dan Kurikulum Pendidikan Anindito Aditomo angkat suara. Jadi dari Kemendikbud menanggapi pernyataan tersebut bahwa hilangnya tunjangan profesi guru dan dosen di draft RUU Sisdiknas ini mendapat tanggapan bahwa saat ini guru harus antri mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru untuk mendapatkan sertifikasi dahulu sebelum memperoleh penghasilan yang layak. Nah, inilah kemudian yang dikoreksi dalam RUU Sisdiknas ini, bahwa tanpa harus mengikuti pendidikan profesi guru dan tersertifikasi terlebih dahulu, guru tetap mendapatkan penghasilan yang layak. Nah, jadi begitu klarifikasi dari Kemendikbud. Nah, ini dalam komunikasi politik atau kebijakan publik ini biasa terjadi teman-teman. Omnibus Law kemarin juga yang disahkan secara tiba-tiba juga awalnya mendapat tanggapan dari pihak pemerintah. Jadi kita tidak tahu ke depannya bagaimana nasib pendidikan kita di Indonesia. Kita beralih lagi teman-teman. Ini dikutip dari Kompas. Jadi judulnya sektor pendidikan diminta membenahi sektor pendidikan diminta dibenahi demi membangun masa depan. Jadi di sini kita kutip ada pernyataan dari Direktur Kebijakan dan Advokasi International Federation of Library Associations and Institutions, disingkat IFLA, Stephen Weber, menyatakan untuk membangun masa depan yang inklusif pada era digital dan mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan global,
sektor pendidikan harus dibenahi secara keseluruhan. Jadi ini sebenarnya teman-teman bersinggungan dengan webinar yang kemarin baru saja diadakan oleh Pundi berkolaborasi dengan Jaringan Intelektual Berkemajuan JIB POS, arah baru pendidikan Indonesia. Jadi ada dua aspek yang sangat penting ya, dibenahi dalam pendidikan kita saat ini, itu mengacu pada laporan UNESCO Reimagining Our Futures, laporan dari UNESCO itu, bahwa nilai-nilai pendidikan kita saat ini harus diubah. Yang tadinya menekankan nilai kompetisi, menekankan nilai eksklusif, kita mengganti nilai-nilai tersebut menjadi nilai-nilai yang kolaboratif, nilai-nilai yang terbuka terhadap sesama. Jadi memang kita perlu membenahi pendidikan kita saat ini. Itu merupakan kenyataan yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Di sini tentunya kita tidak bisa berbicara pendidikan, kita tidak bisa hanya terpaku pada pendidikan formal, teman-teman. Jadi kita juga harus melihat ada pendidikan, ada aspek atau ada ruang lingkup yang lebih luas dari pendidikan formal itu. Misalkan perpustakaan daerah kita misalkan yang perlu didesain ramah anak gitu, dilengkapi buku-bukunya dan lain-lain sebagainya, karena perpustakaan daerah mempunyai posisi penting untuk menyebarkan pengetahuan selain dari pendidikan formal, karena kita tahu sendiri ya, biaya pendidikan itu mahal itu. Biaya pendidikan itu mahal. Tidak semua orang punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Oleh karenanya setidaknya gitu loh, setidaknya akses pengetahuan itu bisa kita dapatkan melalui perpustakaan gitu. Ya, jadi memang sangat banyak problematika pendidikan kita hari ini ya. Mungkin hanya sebatas itu saya dulu teman-teman untuk update berita pendidikan kali ini. Mungkin kita akan berjumpa di lain waktu untuk membahas seputar pendidikan yang lebih hot itu ya, yang lebih wow itu ya, yang lebih wah gitulah ya. Ya mungkin itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih banyak dari Jack. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.